Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita berbagai macam nikmat yang tidak terhitung jumlahnya. Wabil khusus nikmat hidayah taufiqiyah. Allah membimbing qalbu kita dengan cahaya hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan hati kita kuat untuk mencegah diri kita dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kemampuan kita untuk melaksanakan ibadah bukan karena kekuatan fisik, bukan karena kesehatan fisik, dan bukan karena waktu luang yang kita miliki, akan tetapi semata-mata karena hidayah dan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kemampuan kita untuk berpuasa. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, yang mana sebelumnya kebiasaan-kebiasaan kita mungkin sarapan pagi, makan siang, belum lagi ditambah kita memakan makanan yang ringan lainnya. Tetapi di hari ini dengan kekuatan hidayah Allah kita mampu menahan itu semuanya. Yang mudah-mudahan semua itu kita lakukan hanya semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kita menyampaikan salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita menjadi umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Shaimin, shaimat, kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada. Sebagaimana yang telah kita maklumi bahwasanya perintah berpuasa di bulan Ramadan adalah merupakan perintah langsung dari Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan. Ketetapan dari Allah adalah merupakan fardu. Maka para ulama mengabarkan furidah, telah diwajibkan atas kita semuanya yang memiliki iman di hati kita. Beriman kepada Allah yang melahirkan inqiyad, ketundukan zahir dan batin. Allah telah menetapkan kepada kita kewajiban berpuasa. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maksudnya adalah ibadah puasa ini juga difardukan atau diwajibkan oleh Allah kepada umat-umat
yang beriman kepada Allah yang sebelum umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tujuannya tidak ada lain la'allakum tattaqun. Inilah ghayatul ibadah. Inilah tujuan puncak, tujuan akhir dari ibadah puasa Ramadan yang Allah wajibkan kepada kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani rahimakumullah. Adapun makna berpuasa dalam tinjauan-tinjauan fikih yang selama ini telah kita pelajari melalui majelis-majelis ilmu, telah kita ketahui dan itu maklum. Menahan diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Seperti contoh, makan dengan sengaja, minum dengan sengaja, dan yang lain-lainnya. Maka itu membatalkan puasa kita. Dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Orang yang berpuasa mampu menahan dirinya dari segala macam hal yang membatalkan puasa. Tetapi kalau kita melihat pembahasan-pembahasan dari selain aspek fikih, yakni aspek hukum zahir, ternyata puasa jauh lebih dalam daripada itu. Berpuasa bukan hanya menahan tenggorokan dari masuknya air. Berpuasa bukan hanya mengosongkan perut dari masuknya makanan. Tapi berpuasa lebih dalam daripada itu. Esensi berpuasa sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya Al-Quranul Azim adalah berpuasa selain menahan lapar dan haus dari mulai terbit fajar dan sampai terbenam matahari, berpuasa yang dimaksud adalah membersihkan jiwa dan mensucikan jiwa dari segala macam endapan-endapan buruk berupa akhlak-akhlak yang buruk dan membersihkan jiwa dari segala macam kotoran-kotoran dosa. Maka oleh karena itu ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan puasa semua orang tahu. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Mohon maaf kalau sudah yang berkeluarga berjima di siang hari yang semulanya itu halal menjadi haram. Tapi yang membatalkan pahala puasa atau yang merusak puasa, kualitas puasa, ini yang harus betul-betul kita ketahui. Dan kita resapi. Karena terkadang orang-orang berpuasa perut dan tenggorokannya tetapi jiwanya tetap kotor. Lisannya tetap berkata kotor. Padahal tujuan berpuasa itu adalah untuk mensucikan jiwa kita dari segala macam endapan-endapan buruk dan akhlak-akhlak yang tercela. Endapan-endapan buruk di sini bisa berupa karatan dosa, bisa juga akhlak-akhlak yang buruk. Kaum muslimin, kaum muslimat, shaimin shaimat rahimani rahimakumullah. Di penutup kultum yang singkat ini, kami ingin menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang mudah-mudahan hadis ini setelah kita baca, kita pahami, kita resapi maknanya, dan kita pikirkan akibatnya
mampu membuat diri kita benar-benar berpuasa sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa sarabahu." Barang siapa yang tidak mampu menahan dirinya sehingga dia tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan buruk, perkataan dan perbuatan yang sia-sia, perkataan dan perbuatan yang mengandung dosa, maka Allah tidak akan membalas pahala puasanya. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah, untuk menjadikan puasa kita berkualitas bukan hanya mencegah tenggorokan dari rasa haus, bukan hanya mencegah perut dari rasa kenyang, tetapi mampu membersihkan jiwa dan kolbu kita dan lisan kita dari akhlak dan dosa-dosa dan dari perkataan-perkataan yang tidak bermakna dan perbuatan yang sia-sia. Itulah puasa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan mudah-mudahan semua kita yang berpuasa menjadi puasa yang berkualitas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.